Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Syiar Indonesia Baca Quran, kita disampaikan di hari yang ke-6, di episode yang ke-6. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Insya Allah di hari ini kita akan membahas terkait dengan ahkamus siyam. Nah, min ahkamis siyam. Ya, di antara hukum-hukum as-siyam. Nah, kalau misalkan masih ingat, as-siyam disebutkan terkait dengan puasa yang berkenaan dengan yang khusus, yang ada aturannya, ada tata caranya, yang mulai menahan tidak makan dan minum dari terbitnya fajar, yakni dari mulainya subuh sampai ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Makanya kan nanti banyak, bukan puasa Ramadan saja, ada puasa Senin Kamis ya, ada qada Ramadan dan lain sebagainya. Nah, itu as-siyam. Nah, bagaimana hukum-hukumnya? Baik. Minas siyami ma yajibu at-tatabu fi. Nah, di antaranya ya hukum yang puasa yang seperti itu ada yang at-tatabu yang harus diikuti. Artinya tidak bisa tidak bisa dipisah-pisah. Jadi kalau misalkan contoh adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu termasuk puasa yang at-tatabu, yang tidak bisa satu hari tidak gitu. Waktunya kan 1 bulan, maka 1 bulan itu nggak bisa di satu hari kita nggak puasa, nggak bisa. Jadi harus penuh full berurutan. Nah, itu maksudnya at-tatabu, berurutan. Kalau misalkan waktunya 30 hari, maka puasanya harus berturut-turut, berurut. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan tidak boleh tidak puasa. Kecuali nanti kalau misalkan dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar dan keadaan yang ada dalam uzur syar'i. Oke, yang pertama kasaumi Ramadan. Kemudian yang kedua apa? Wasaum fi kafarah. Segala macam puasa kafarat. Di antaranya adalah kafarah apa? Puasa membunuh tanpa sengaja. Ya, membunuh tanpa sengaja. Nah, ini puasa kafarah yang pertama. yakni pembunuhan tanpa sengaja. Maka perlu dia itu membebaskan budak yang pertama. Kalau misalkan dia tidak mau puasa, maka dia harus membebaskan budak. Kalau misalkan tidak bisa membebaskan budak, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini nanti dalilnya ada di Quran surat An-Nisa ayat 92. Nanti bisa dirujuk. Dan setelah masuk, maka nanti yang 2 bulan tadi juga harus berturut-turut lagi. Ya. Jadi jangan sampai menyengaja. Kecuali nanti kalau ada uzur, ya ada uzur-uzur syar'i. Kemudian jenis yang kedua, puasa kafarah yang kedua adalah puasa kafarat zihar. Nah, zihar ini teman-teman, ya singkatnya adalah seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, ya mau sengaja ataupun tanpa sengaja, engkau itu seperti ibuku. Enggak boleh. Ya, sebagai seorang suami enggak boleh mengatakan seperti demikian, walaupun dalam konteksnya bercanda. Ya, istilahnya itu zihar, enggak boleh. Maka kalau misalkan ada seorang yang berkata demikian kepada istrinya, maka dia harus membayar kafarat sebelum dia boleh kembali menggauli istrinya. Yang pertama, dia harus membebaskan budak. Jika tidak mampu, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, selama 2 bulan itu harus puasa berturut-turut, gak boleh menggauli istrinya lebih dulu. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan tidak mampu, ya harus memberi makan 60 orang miskin. Nah, jadi ada 3 tuh, mau yang mana pilih. Itu nanti dalilnya ada di Quran surat Al-Mujadilah ayat 3-4. Kemudian ada puasa kafarat yang ketiga adalah puasa kafarat jima. Jima di siang hari. Jadi ketika puasa nih, mau puasa Ramadan atau puasa Senin Kamis, kemudian dia berjima, berhubungan badan dengan istrinya, ya terusus di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan kafarat. Pertama, kalau bisa dia bebaskan budak, maka bebaskan budak. Jika tidak mampu, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalkan tidak mampu, ya dia harus memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini dulu pernah terjadi ke
di zaman Nabi datang seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, aku telah membinasakan diriku." Beliau bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan? Apa yang telah terjadi?" Nah, lalu dia menjawab, "Aku telah berhubungan dengan istriku di siang Ramadan." Maka kata Nabi, diberikan 3 pilihan kafarat, yakni pertama bebaskan budak, kalau nggak bisa 2 bulan puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu juga berilah makan 60 orang miskin. Nah, itu jenis puasa yang at-tatabu'. Jadi pertama puasa Ramadan, kemudian kedua adalah puasa kafarat dengan tadi ada 3 macam. Kemudian ada puasa yang tidak wajib berturut-turut. Nah, ada di antaranya puasa yang tidak wajib berturut-turut. Apa saja? Yang pertama adalah qada puasa Ramadan. Yang tentu ini qada puasa Ramadan yang tadi ya ketika bulan puasa dia berpuasa kemudian dia sakit misalkan atau dia dalam keadaan safar, maka boleh dia mengganti qada karena itu bagian dari alasan udzur syar'i. Misalkan kalau misalkan wanita kan ada masa menstruasi, ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, beragam. Maka nanti mengkodonya boleh tidak berturut-turut. Sebagaimana dulu Aisyah juga demikian. Ya bahkan Aisyah menggantinya kodonya itu di bulan Sya'ban. Ya karena saking sibuknya melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya puasa yang boleh tidak berturut-turut adalah puasa 10 hari bagi yang tidak mampu membayar dam haji. Yaitu 3 hari di waktu haji, kemudian 7 hari setelah dia kembali ke rumahnya. Ini dalilnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 169. Ya maka bagi yang tidak mendapatkan kurban, ya tidak berkurban di waktu haji, wajib berpuasa 3 hari dalam masa hajinya dan 7 hari nanti setelah kembali ke rumah. Oke. Baik. Kalau misalkan kita merujuk ke episode yang kemarin ya bahwa kita ini harus itqan as-siyam, kita harus menyempurnakan puasa kita. Ya tentu dengan maksimalkan kita ikhtiar dengan semampu kita, semaksimal yang kita bisa. Namun boleh jadi ya ada kekurangan dalam puasa Ramadan kita, puasa yang wajib kita itu ada kekurangan, maka ada namanya as-shaum as-siyam at-tatawwu. Nah, jadi puasa-puasa penyempurna. Ya, ini puasa-puasa sunnah. Jadi ini boleh nih. Contoh misalkan puasa Senin Kamis, ya puasa Ayyamul Bid. Ya. Nah itu kita kerjakan untuk menyempurnakan puasa-puasa wajib kita. Kita nggak tahu di puasa Ramadan ini kita amalannya sempurna atau tidak, kita kan nggak tahu. Maka kita nanti juga puasa sunnahnya. Misalkan puasa Senin Kamis kita jaga, puasa Ayyamul Bid juga kita jaga untuk menyempurnakan puasa-puasa yang kurang sempurna di bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW itu berpuasa di Senin karena lahirnya di hari Senin, dan di hari Kamis karena di hari Kamis itu amalan sedang diangkat. Jadi saya nggak mau, kata Nabi, ketika diangkat amalanku tidak dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Oke ya, jadi ada puasa yang atau tahu, nah ini disunahkan, dibolehkan. Kemudian ada puasa yang dilarang. Nah ini bagian-bagian dari puasa yang dilarang. Apa saja diantaranya? Yang pertama puasa pada hari Jumat secara khusus, ini nggak boleh. Kalau misalkan tidak diiringi hari sebelumnya, misalkan hari Kamis hari Kamis nggak puasa, maka hari Jumat tuh nggak boleh puasa. Dikhususkan di hari Jumat tuh nggak boleh. Ya kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari yang sama seperti hari raya kita, hari Idul Fitri kita, hari Idul Adha kita. Maka harusnya kita tuh bergembira. Jangan, Nabi pun melarang kita untuk puasa di hari Jumat. Sebagaimana di dalam hadisnya, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali jika ia berpuasa sehari sebelumnya atau sesudahnya. Begitu. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Secara khusus nggak boleh. Kenapa? Karena hari Sabtu ini adalah hari rayanya atau hari ibadahnya umat Yahudi. Karena kita dikhawatirkannya kita mengikuti mereka. Jadi nggak boleh. Kalau misalkan bukan di hari yang kita wajib puasa di hari itu. Contoh di hari Ramadan kan kita menemukan hari Sabtu, maka boleh itu, enggak masalah karena masih diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau misalkan mengkhususkan
puasa di hari Sabtu maka enggak boleh. Kemudian ketiga ada puasa dahar setahun penuh tanpa jeda. Ini enggak boleh. Puasa dahar kayak ini enggak boleh. Kita puasa gitu ya tanpa adanya jeda itu enggak boleh. Yang paling boleh itu adalah puasa Daud. Ya, 1 hari puasa, 1 hari enggak. 1 hari puasa, 1 hari enggak. Nah, itu yang diperbolehkan. Kalau mau ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan puasa 1 tahun penuh enggak boleh. Kemudian keempat, puasa wisol tanpa berbuka sama sekali. Ini enggak boleh juga. Ya kan kemarin di adab-adab puasa kita tahu yang pertama itu kita harus menyegerakan berbuka. Siapapun yang menyegerakan berbuka maka dia tetap dalam kebaikan. Ya tubuhnya kan perlu makan. Jadi enggak boleh puasa wisol. Kalaupun misalkan mau maka nanti sahur harus buka. Ya enggak boleh tetap tidak makan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, gak boleh puasa di hari raya Idul Fitri dan di hari Idul Adha. Kenapa? Ini kan hari yang dimana Allah berikan kebahagiaan untuk kita. Ya, jadi gak boleh puasa di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha karena itu adalah hari untuk makan dan minum. Jadi bergembira. Oh, kemudian yang terakhir ini yang keenam, puasa di hari Tasyrik, yakni 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, setelah Idul Adha ya. Kenapa enggak boleh? Karena itu hari di mana kita itu makan-makan. Ya istilahnya mah masih banyak daging gitu ya dari kurban, kita masih menikmati daging-daging itu. Maka di 3 hari ini enggak boleh puasa di hari Tasyrik. Nah, demikian yang macam-macam hukum terkait dengan al-siyam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa dicatat tuh ya agar punya ingatan dan juga kalau misalkan mau diamalkan mudah. Kalau misalkan mau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Insya Allah besok kita akan masuk ke pembahasan yang lebih luar biasa lagi terkait dengan bagi siapa saja sih sebetulnya puasa ini, terkhusus puasa Ramadan ini untuk siapa diwajibkan. Insya Allah di esok hari di pertemuan yang ke-7. Saya Yusuf Ibnu Ahmad. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.